Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Rulia Wulandari dengan NIM T1 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian dan dosen pengampu Bapak Urmi Eka Putra. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang dan masalah penelitian. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu latar belakang, hal yang harus diperhatikan dalam membuat rumusan masalah, cara untuk memformulasikan masalah, membuat judul penelitian, merumuskan tujuan penelitian, isi dari daftar belakang penelitian, dan cara membuat latar belakang masalah. Baiklah, langsung saja, yaitu latar belakang. Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Tidak semua masalah adalah fenomena dan menarik. Masalah yang fenomenal adalah saat menjadi perhatian banyak orang dan dibicarakan di berbagai kalangan masyarakat. Menurut Andrik Purwasito tahun 2024, latar belakang masalah setidaknya memuat hal-hal yaitu yang pertama yaitu faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian Anda untuk dijadikan suatu latar belakang. Itulah yang disebut dengan latar belakang faktual atau identifikasi masalah yang relevan. Yang kedua yaitu informasi kasus, baik secara langsung lewat pengamatan di masyarakat maupun lewat buku-buku referensi dan hasil-hasil penelitian lain yang sejenis. Ini disebut latar belakang teoritis. Yang ketiga yaitu tonggak problematik yang berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dalam bab-bab selanjutnya. Latar belakang memberi alur berpikir sehingga mempermudah peneliti untuk mensistematisir persoalan yang ingin dipecahkan. Setiap masalah yang akan dijawab sebaiknya diutarakan sebagai problematik yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya. Selanjutnya, mengenai hal yang harus diperhatikan dalam membuat rumusan masalah. Ada beberapa kondisi yang bisa dilakukan untuk membuat rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Rumusan masalah hendaknya jelas dan padat. Rumusan masalah berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Rumusan masalah merupakan dasar membuat hipotesis, dan yang terakhir yaitu masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Selanjutnya, cara untuk memformulasikan masalah. Satu, dengan menurunkan masalah dari teori yang telah ada, seperti masalah pada penelitian eksperimental dan observasi langsung di lapangan, seperti yang sering dilakukan oleh ahli-ahli sosiologi. Jika masalah diperoleh di lapangan, maka sebaiknya juga menghubungkan masalah tersebut dengan teori-teori yang telah ada. Sebelumnya masalah tersebut diformulasikan, ini seperti berarti bahwa dalam memilih penelitian yang tidak didukung oleh suatu teori tidak berguna sama sekali, karena ada kalanya penelitian tersebut dapat menghasilkan dalil-dalil dan dapat membentuk sebuah teori. Selanjutnya, membuat judul penelitian. Meskipun posisi judul penelitian dalam sebuah dokumen proposal penelitian letaknya paling luar atau paling atas, namun pada kenyataannya tidak selalu demikian. Menurut logika penelitian, awal sebuah proposal penelitian adalah mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan penelitian, sehingga penetapan judul penelitian baru memungkinkan untuk dilakukan setelah rumusan masalah penelitian itu diketahui. Menetapkan judul penelitian paling tidak harus mengikuti kaidah umum sebagai berikut, yaitu judul mencerminkan topik dan isi penelitian. Oleh karena itu, judul penelitian bukan harga mati selama proses penyusunan proposal atau harus penelitian berlangsung. Sangatlah mungkin terjadi perubahan redaksional pada judul. Penulisannya singkat dan jelas. Singkat artinya tidak terlalu panjang, berkisar 8-12 kata. Jelas artinya mengungkapkan variabel utama, subjek, lokasi, dan waktu penelitian. Selanjutnya, merumuskan tujuan penelitian. Tujuan pada dasarnya merupakan pernyataan tentang apa yang menjadi harapan atau sesuatu yang ingin diketahui.
Pernyataan tersebut merupakan hal-hal yang ingin dilakukan peneliti dalam penelitiannya. Perumusan tujuan penelitian dibuat dengan mengacu pada masalah atau pertanyaan penelitian. Dengan demikian, antara tujuan dan masalah penelitian saling terkait. Teknik penulisannya, tujuan penelitian dirumuskan dengan kalimat pasif karena tujuan merupakan pernyataan kondisi akan dicapai. Selanjutnya, latar belakang penelitian berisi alasannya rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data, referensi, dan temuan penelitian sebelumnya. Gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memojokkan permasalahan dan bagaimana penelitian mengisi ketimpangan yang ada berkaitan dengan topik yang diteliti. Kompleksitas masalah, jika masalah itu dibiarkan akan menimbulkan dampak yang menyulitkan, menghambat, mengganggu, bahkan mengancam. Pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang diteliti dalam ruang lingkup bidang studi yang ditekuni peneliti. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai cara membuat latar belakang masalah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pada bagian awal, latar belakang adalah gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Dengan model piramid terbaik, buat gambaran untuk umum tentang masalah mulai dari hal global sampai mengerucut fokus pada masalah inti, objek, serta ruang lingkup yang akan diteliti. Pada bagian tengah, ungkapkan fakta, fenomena, data-data, dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tidak segera diatasi, dengan didukung juga teori dan penelitian terdahulu. Bagian akhir diisi dengan alternatif solusi yang ditawarkan, seperti teoritis dan praktis. Dan akhirnya muncullah judul. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.